Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, hari ini akan ada kegiatan sosialisasi identifikasi aset atau kekuatan sumber daya di SMA 2 Payakumbuh yang akan disosialisasikan oleh para CGP hebat SMA 2 Payakumbuh, yaitu Ibu Ade Surayani SPJ yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Sebelum kita masuk, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi dari para CGP SMA 2 Payakumbuh angkatan 11. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu pengetahuan sehingga kita sekarang terhindar dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan minta kepada Ibu dan Bapak CGP untuk mensosialisasikan kegiatan pengelolaan aset dan sumber daya sekolah. Pada ibu-ibu CGP kami persilahkan. Baik Bapak, baik Ibu-Ibu, berdasarkan aset yang sudah kita miliki, yang sudah disampaikan oleh Prawati tadi, mungkin ada kekurangan atau tambahan dari Bapak Ibu, karena yang kita bahas ini, kenapa kita membahas aset di sekolah kita? Karena untuk membuat suatu program di sekolah, kita bukan hanya melihat kekurangan kita, tapi apa kelebihan yang kita miliki. Tadi Prof. sudah menjelaskan macam-macam aset, lebih kurang ada 7 aset yang kita miliki secara umum. Mungkin dari Ibu ada tambahan aset apalagi yang kita miliki untuk membuat program sekolah ini lebih baik. Dan perlu kita ingat Bapak dan Ibu, di sekolah kita ini, sekolah itu merupakan sebagai ekosistem. Kalau dalam biologi, ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik antara lingkungan biotik dan abiotik. Yang mana lingkungan biotik? Ada murid, ada kepala sekolah, guru, tendek, pengawas sekolah, dan orang tua. Sedangkan lingkungan abiotik adalah ada keuangan, sarana, lingkungan alam, dinas terkait, pemerintah daerah yang sudah dijelaskan oleh Prawati tadi. Itu adalah faktor abiotik yang merupakan aset kita. Nah, dalam membuat program, kita pendekatan kita berbasis aset, bukan berbasis kekurangan. Selama ini kita membuat program itu berdasarkan berbasis kekurangan, yaitu memusatkan perhatian apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja selama ini. Nah, segala sesuatu yang akan kita lihat dengan cara pandang negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Ketika kita melihat itu suatu kurang, ya, maka ini akan menghalangi pencapaian kesuksesan yang akan kita raih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman, curiga, dan ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Nah, ibu-ibu adalah aset yang terbesar di sekolah ini. Maka kita membuat program berdasarkan aset yang sudah kita jelaskan tadi, ya, yaitu pendekatan
aset itu singkatan dari asset based thinking, yaitu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan menggali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang kita miliki. Baik, Ibu, apakah ada yang akan menanggapi atau memberikan tambahan dari yang sudah dijelaskan oleh? Terima kasih Bu Irma. Terkait aset, kita gedung masuk aset kan Bu Ade. Jadi pertanyaannya yang gedung di sebelah gedung baru kita itu kan ada kelas 1. Nah itu kira-kira mau kita apain? Yang ruang kelas yang di atas, yang kan di kelas baru, yang dua kelas baru, sebelahnya kan ada gedung tempat barang-barang itu, kita mau apain lagi kelas? Kayaknya bisa dipakai kayaknya, karena di sebelahnya udah ada ruang baru kan? Nah itu bisa dipakai. Nah, kasih Bu Ade. Mau bertanya ya mengenai gedung kita, kalau dulu istilahnya kelas puncak ya, sekarang mungkin bukan itu lagi kelas puncak kita, ada yang lebih tinggi dari itu ternyata. Kalau untuk sekarang ruangan itu kita gunakan sebagai gudang ya, untuk aset kita berupa kursi atau meja yang tidak layak lagi. Nah, kenapa ruangan itu tidak kita gunakan sebagai ruang belajar? Kemarin sudah kita lihat ternyata gedung itu sudah tidak layak huni ya, karena ada bagian yang sudah lapuk yang karena tidak dipakai. Nah makanya gedung itu menjadi lapuk dan tidak layak dijadikan ruang belajar. Maka untuk sementara masih kita gunakan sebagai gudang. Demikian Bu ya. Terima kasih atas jawaban Bu Ade. Itu sudah clear oleh Bu I. Ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, berarti acara kita ini kita tutup dengan membacakan hamdalah.